Halo, selamat siang. Selamat siang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, Pak. Bapak Iya, gimana? selamat datang kembali di ruang kuliah KWU Universitas di Kuban. Iya, terima kasih, Pak, sebelumnya sudah diundang lagi nih untuk ketemu teman-teman mahasiswa yang keren-keren di Universitas Kubang ini. Makasih banyak ya, Pak. Jangan kapok ya, Mbak. Enggak, Baik, kita akan segera mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum terdengar, Mbak Sasi. oke, sebentar ya, Pak. Saya Ya, pakai headset dulu. sekarang terdengar jelas. Ya, atau nggak usah pakai headset kali ya, saya gini aja deh. Iya. Kita masih menunggu teman-teman yang lain atau bisa Enggak, dimulai? karena ini sudah lebih dari 70 yang bergabung, jadi kita akan segera mulai. Yang saya hormati Mbak Sasi selaku narasumber ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa, Mbak Sasi ini founder ya, founder sekaligus co-owner dari si Badik, sekaligus Mbak Sasi ini juga salah satu alumni kebanggaan kita di bidang wirausaha. Alumni tahun berapa, Mbak? Udah lama nih, Pak. Oh iya. Iya, saya lulus tahun 2016. Oh iya, jadi alumni lulusan tahun 2016. Jadi memang sengaja kami dari DPPK ini mendatangkan Mbak Sasi supaya nanti bisa sharing dengan teman-teman mahasiswa terkait ya ada pada siang hari ini materinya adalah tentang proposal usaha. Sebagaimana yang sudah diumumkan di awal perkuliahan, sekaligus ini juga reminder, baik bagi teman-teman mahasiswa maupun kakak-kakak, bapak ibu dosen pendamping, bahwa untuk ujian akhir semester itu tidak ada ujian tertulis. Jadi ujiannya itu dinilai dari proposal yang sudah teman-teman submit nantinya. Ya. Sehingga nanti kalau sekiranya dari teman-teman itu ada kendala, bingung atau ketidaktahuan, bisa langsung berdiskusi dengan eh, Bapak Ibu dosen pendamping. Ya, bagaimana cara membuat proposal yang baik, bagaimana format yang seharusnya. Untuk format itu mengikuti format dari panduan PKMK tahun ini ya, tahun 2023. Nah, spesial hari ini, kalau teman-teman nanti ingin menanyakan ya, ingin menanyakan tentang atau mungkin ada salah satu kendala di dalam pembuatan proposal usahanya, bisa langsung berdiskusi, tanya jawab di sini dengan Mbak Sasi. Atau misalnya dari Bapak Ibu dosen pendamping nanti mau ngobrol atau diskusi, mau menambahkan sharing juga diperbolehkan. Silakan nanti raise hand saja gitu ya. Oh ya, hari ini adalah masih dalam suasana Idul Adha, jadi kami dari segenap Divisi Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang menjalankan ya. Semoga bagi yang berkorban juga diterima dan tentunya menjadikan keberkahan baik buat kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, hari ini kita juga nggak lama ya, maksimal 1 jam ya, maksimal 1 jam. Soalnya nanti sekiranya Mbak Sasi masih kurang ya, silahkan ditambahkan sendiri gitu ya. Baik, kita nggak akan berlama-lama. Buat teman-teman yang nanti mau bertanya, boleh lewat chat, boleh raise hand gitu ya. Oke, waktu selanjutnya
saya serahkan langsung ke Mbak Sasi. Silahkan Mbak Sasi. Oke, Pak DBS, terima kasih atas pengantarnya pada siang hari ini. Selamat Idul Adha juga untuk segenap seluruh keluarga besar dari Universiti Kubang Semarang. Buat teman-teman mahasiswa yang ada di sini yang pada siang hari ini menyempatkan waktu ya di tengah-tengah liburannya gitu. Terima kasih banyak karena mau mengikuti kelas yang eh, kita adakan hari ini gitu. Jadi saya mau say hi dulu nih sama Bu Sri Mulyani dan Novita, Bu Novita Mariana. Aduh, aku tuh ini banget deh, kangen banget pengen kumpul-kumpul lagi sama teman-teman Unisbang semua ya, karena saya 2016 lulus dari Unisbang dan pernah juga mengikuti proposal PKMK. Jadi mungkin sedikit banyak refresh lagi nih ya Pak ya tentang bagaimana sih proposalnya, kiat-kiatnya supaya bisa keterima dan lolos pendanaan seperti itu. Jadi peluang buat teman-teman nih yang siang hari ini hadir di tengah-tengah kita bahwa ide-ide kalian ini bisa direalisasikan dengan lewat PKMK gitu. Jadi um, sedikit sharing aja ya hari ini ya. Kita emang saya juga Nah, itu nggak banyak mungkin Bu persiapan. Novita atau Bu Sri Mulyani mau menyapa dulu. Silakan itu. Dikangani sama Mbak Sasi. Silakan Iya, Bu iya. Novita atau Bu Sri Mulyani ini kalau mau menyapa. Nah, ini Bu Novita ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam. Kak TBS. Gimana Neng Sasi? Ya Allah Gusti. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu bisa ketemu Ya, lagi ya. seneng. Seneng. Saya pribadi seneng. Gimana nih? Harusnya adik kelas tuh harus pada ambil ilmu dari Mbak Sasi hari ini nih. Gimana Mbak Sasi dulu Amin. dikawal dari nol ya sama P2BK kalau dulu gitu ya Mbak Sasi ya. Iya, Dibawa betul. kemana-mana, nenteng-nenteng barang ya, buat proposal ya Allah. Tapi benar loh, usaha itu tidak akan memungkiri hasil ya. Betul, betul Bu Novita. Iya, kita semua Iya, udah jadi kayak keluarga ya Bu, karena memang dari PKMK ini di awal awal langkah iya, saya untuk menjadi wirausaha gitu. Jadi bisa dibilang em, sebuah jalan ya Bu ya, sebuah jalan menjadi wirausaha lewat PKMK, lewat PMW dan dari bimbingan dari dosen-dosen yang ada di Kisbang juga gitu. Jadi teman-teman yang ada di sini nggak ada yang mustahil dan jangan pernah apa ya, jangan pernah nyerah nih kalau memang mungkin udah pernah nyoba Mbak tapi belum lolos. Nah, mungkin tahun ini akan bisa lolos gitu ya. Dan ini dari Bu Sri Mulyani, Alhamdulillah ada 2 judul PKMK yang lolos di Danai tahun 2023. Wah, selamat ini. Selamat nih buat teman-teman mahasiswa yang udah lolos PKMK. Jadi gitu ya Bu Novita, kita akan sedikit iya. refresh lagi tentang PKMK yang mana memang sejak 2016 tuh udah berapa tahun ya? Udah lama banget ya. Udah 7 tahun dong. Udah Sebelum 7 itu tahun. dong. Iya, Sebelum itu dong ya. iya sebelum itu. PKM, Mungkin 10 tahun PKMK, yang lalu ya. GKN. Nah, iya. Jadi gini apa namanya cuma sharing sedikit aja ya apa namanya mahasiswanya semua. Jadi Kasasi ini orangnya nggak pantang menyerah. Terus P2BK yang sekarang menjadi DPBK itu juga menjadi salah satu perantara bagi mahasiswa yang benar-benar ingin usaha itu akan dicarikan permodalan tapi dengan cara pembuatan proposal gitu ya Kak Sasi ya. Iya, betul Dulu sekali. dengan GKN, dengan BI dan lain-lain sampai sekarang pun saya rasa masih itu. Iya. Ya, tinggal Hmm, mahasiswanya mau apa enggak gitu aja. betul, betul. Iya, apalagi dosen-dosennya update ya, maksudnya asik-asik, seru-seru gitu. Jadi kalian misal mau ada yang ditanyakan atau mungkin ada sharing-sharing tentang apa sih yang membingungkan gitu juga itu bisa banget dikomunikasikan gitu ya. Oke, mungkin biar nggak lama-lama ya, Bu Novita, biar nanti kita akan Iya, ada ya, tanya monggo jawab. langsung aja. Ya, saya tak dengar sambil ngawal mahasiswa. Oke, makasih Bu Novita. Saya izin share screen dulu ya. Ini saya temukan di barusan banget nih tentang PKMK, karena saya belum update mengenai PKMK sudah berapa
tahun gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa sedikit refresh lah gitu. Jadi ini tentang PKMK. Sebenarnya PKMK itu lebih didasarkan pada ide gitu ya, ide atau kreativitas. Ini yang sangat menjadi kunci bahwa proposal PKMK ini bisa didanain dengan beberapa faktor pertimbangan tentunya gitu ya. Dan salah satu faktor terbesarnya dari PKMK adalah kreativitas mahasiswa. Kenapa sih kreativitas gitu? Karena kreativitas ini akan mempengaruhi tentang ke depan gitu, bisnis yang akan dijalankan ke depan, apakah realistis, apakah memang punya prospek yang baik, dan apakah bisa diterapkan dalam produk yang siap dijual gitu. Jadi dari kreativitas yang kita punya itu menentukan apakah proposal itu layak untuk didanai atau enggak. Tentunya kita juga pasti bingung ya menentukan sebuah produk atau sebuah judul proposal gitu. Ini bisa apa ya? Bisa kita coba kulik kreativitas kita dari 4 manajemen ini, 4 4 4 apa namanya, 4 item ini. Yang pertama adalah skill of thinking. Jadi berpikir ya, cara berpikir kita ini atau keahlian kita dalam berpikir tentang mungkin bisa saja kita bisa menangkap peluang yang ada di sekitar kita, ataupun kita bisa memecahkan sebuah problem atau permasalahan. Gitu. Jadi skill of thinking ini yang harus kita miliki dalam kaitannya membuat proposal wirausaha. Skill of thinking. Nah, PKM ini juga didasarkan pada yang tadi itu ya, pikiran ya. Pikiran itu secara kognitif. Kemudian perasaan secara afektif dan juga keterampilan. Jadi 3 faktor ini yang digabungkan menjadi sebuah kreativitas yang membentuk sebuah produk yang bisa dijual gitu. Jadi dari pikiran dulu nih, kita punya ide, kita punya gagasan, tapi nggak semuanya bisa kita realisasikan gitu ya. Tapi dari ide-ide itu maka kita bisa pilih yang sekiranya memang punya peluang dan juga bisa menyelesaikan sebuah problem atau permasalahan yang ada di lingkungan atau masyarakat gitu. Jadi secara pikiran kita bisa bisa bangun dulu nih kira-kira ide yang apa ya yang bisa terrealisasi dan menghasilkan sebuah produk itu seperti apa gitu. Jadi pikiran kita dulu yang harus dipancing gitu ya ibaratnya ya. Lalu kemudian perasaan. Nah, perasaan ini juga berperan penting terhadap kreativitas dari yang kita miliki. Kita juga harus peka terhadap apa-apa yang ada di lingkungan kita atau apa-apa sih yang menjadi permasalahan di lingkungan kita. Jadi antara pikiran dan perasaan itu kita sambungkan dengan keterampilan. Tiganya adalah keterampilan atau psikomotorik gitu. Seingat saya dulu judul yang saya buat di proposal wirausaha adalah pemanfaatan limbah mangrove sebagai pewarna alami batik. Nah, itu sebuah ide ya, sebuah pemikiran. Kemudian ide itu ada unsur perasaannya atau ada unsur rasa atau hati di situ ya, karena ada permasalahan yang ingin saya pecahkan dari sebuah ide bisnis itu. Lalu saya kemas dengan keterampilan. Jadi tiga hal itu yang perlu kita benar-benar gali. Kira-kira apa sih yang bisa kita buat atau kita produksi menjadi sebuah produk yang punya nilai jual dengan 3 unsur ini. Jadi bukan hanya kita punya ide aja, tapi ide itu juga ada alasannya, ada latar belakang yang melatar belakangi kenapa sih kita bisa mempunyai ide itu atau kenapa sih kita punya apa ya judul ide bisnis yang mau kita lakukan gitu. Jadi itu. Kemudian diimbangin juga dengan academic knowledge atau akademiknya ya, pengetahuan dari segi akademiknya. Kalau di Unisbank ini kan banyak banget ya jurusan-jurusan yang ada di kampus gitu. Nah, knowledge itu yang nantinya akan dipakai juga pada saat kalian membuat ide bisnis atau membuat
model bisnis gitu. Jadi skill of thinking-nya ada, diimbangi dengan academic knowledge-nya juga. Lalu setelah itu terbentuk, maka kita perlu juga belajar tentang communication skill. Di mana communication skill ini sangat penting pada saat kita akan mempresent atau pada saat kita mau mengutarakan ide bisnis kita gitu. Jadi kalau di PKMK itu biasanya setelah nanti kita mengajukan proposal, lalu proposal kita didanai, kita akan diminta untuk mempresentasikan bisnis apa yang kita ajukan gitu. Jadi communication skill juga perlu untuk bisa kita milikin gitu. Lalu yang keempat adalah manajemen skill. Nah, seperti yang adik-adik semua lihat ya di format proposal PKMK itu sudah ada manajemennya. Jadi dari mulai dana yang nantinya kalian dapatkan itu mau buat apa aja gitu, itu di manage dengan sebaik mungkin supaya ide bisnis kalian itu bisa terrealisasi dengan budgeting yang benar gitu atau dengan manajemen yang benar gitu. Jadi karena memang kalau kita berbicara mengenai manajemen nggak cuma manajemen keuangan aja ya, tapi di situ ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen keuangan dan lain-lain gitu. Jadi memang banyak banget nih yang perlu kita miliki untuk kita bisa membuat nyata ide bisnis kita gitu. Jadi ini sih ada pikiran, perasaan dan juga keterampilan yang kita gabungkan menjadi sebuah kreativitas yang nantinya akan bisa kita ajukan menjadi judul proposal gitu. Lalu selanjutnya adalah kita akan berbicara mengenai tujuan PKM. Yang pertama adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang berorientasi pada masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila. Jadi PKMK ini memang menjadi sebuah stimulus untuk memancing kreativitas kalian supaya kalian nanti menjadi pribadi yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif dan berdaya saing. Jadi dari pembentukan karakter kalian ini juga akan mempengaruhi gitu ya dengan kalian mengikuti PKMK gitu. Dan menjadi pribadi yang taat aturan, kreatif dan inovatif, secara objektif kooperatif dalam membangun keberagaman intelektual. Nah, karena kan untuk yang membangun keberagaman intelektual, jadi kan kalian ini kan diminta untuk membuat satu proposal yang di dalamnya adalah satu tim gitu ya, yang masing-masing timnya ada 3 sampai 4 orang. Nah, di situ dengan latar belakang kalian yang berbeda-beda, tentunya dengan proposal ini diharapkan bisa menyatukan pemikiran kalian dan bisa saling bertukar informasi atau sharing knowledge antara kalian dengan tim yang kalian bangun gitu. Jadi itu sih tujuan dari PKMK. Lalu ini karakteristik umum ya. Kita ini aja. Nah, ini tentang PKM yang kita dapetin nih dari kita mengikuti PKMK adalah tentunya kita akan punya keahlian dalam hal menyusun sebuah ide bisnis gitu, karena bisnis itu memang sedikit kompleks, nggak sedikit ya, memang kompleks gitu ya, karena banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan, nggak cuma idenya aja, tapi di dalamnya juga kita harus banyak mengetahui tentang yang tadi ya, intelektualnya dalam hal manajemennya, kemudian ada komunikasi dan lain-lain. Lalu mengasah kemampuan, kerjasama tim, tanggung jawab, dan juga sikap. Itu membentuk karakter dari kalian gitu. Dan diharapkan melalui program PKMK ini, kalian bisa menjadi pemimpin yang cendekiawan dan wirausaha mandiri dan arif. Gitu. Kalau ini saya dapat kriteria di tahun 2021. Ini kriteria penilaiannya ya.
Nah, jadi di sini ada untuk PKMK ini product impact sebagai komoditas usaha mahasiswa. Untuk kriteria keilmuannya tidak terikat atau bisa campuran dari beberapa jurusan gitu. Jadi misal kalian punya satu tim yang jurusannya beda-beda, justru itu bagus. Karena nantinya kalian akan bisa membagi pekerjaan atau job desk sesuai dengan kemampuan yang kalian milikin gitu. Nantinya luarannya itu kalian akan diminta untuk membuat laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga produk usaha. Lalu ini karakteristik umum. Jadi mungkin nah, yang perlu kita garis bawahin adalah topik PKMK itu tidak dibatasi, namun dikaitkan dengan penyelesaian masalah kekinian. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi bahwa kiat-kiat untuk bisa lolos proposal kewirausahaan adalah dengan membuat judul yang menarik yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang kekinian gitu. Judul itu hendaknya tidak menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal 20 kata gitu. Kalau kita lihat tadi saya sudah dikirimi beberapa contoh proposal ya, punya punya kakak kelas kalian mungkin ya. Ini ada namanya puding simbok. Jadi judulnya puding simbok. Kalau kita lihat nih dari yang pertama latar belakang dulu ya. Ini latar belakangnya sebenarnya sudah ada di sini. Jadi ingin mengkolaborasikan nih. Kami berinovasi untuk mengkolaborasikan makanan modern dengan bahan tradisional. Nah, puding simbok ini adalah puding yang berbahan dari jahe dan kunyit, kalau nggak salah nih. Tadi saya sempat baca. Nah, puding ini dipakai dengan dibuat dengan rempah-rempah. Kalau misal saya harus saya diminta komen tentang proposal ini, sebenarnya secara ide bisnis ini masih kurang tajam. Jadi puding itu kan banyak ya, di luar itu kan banyak. Kalau dia membuat namanya puding simbok. Puding simbok ini karena mungkin dari Jawa gitu ya, pakai rempah-rempah gitu. Namun apakah ini cukup menarik untuk bisa didanain? Kalau saya berpikir yang umum, orang-orang pasti akan mempertanyakan rasa yang pertama itu. Karena kalau dari segi kuliner ini, kita butuh memang benar-benar rasa yang enak dan juga punya apa ya, punya karakteristik yang beda dengan puding-puding yang lain. Kalau di sini dia hanya menggunakan bahan yang istilahnya sehat gitu ya. Tapi kan untuk kunyit dan juga jahe ini kan cenderung orang ngebayanginnya pahit gitu. Jadi dari judul ini sebenarnya tantangannya banyak banget nih untuk bisa didanain gitu. Karena kita harus bisa meyakinkan bahwa puding ini enak, puding ini berbeda dan layak dan punya pasar yang bagus gitu. Jadi kalau menurut saya memang masih kurang tajam ya, masih kurang apa ya, untuk segi judul itu masih kurang kuat karena mungkin pudingnya masih baru inovasinya baru di bahan bakunya aja. Malah saya punya ide lain untuk bisa lebih different atau lebih berbeda, yaitu dengan menambahkan topping misal gitu kan. Bisa menambahkan topping atau ya bisa menambahkan topping yang mungkin puding-puding di luar sana masih belum banyak kayak gitu. Jadi sebenarnya masih bisa ditambah-tambahin lagi nih dari proposal yang ini. Lalu untuk masalahnya, bagaimana kandungan gizi yang terdapat dalam puding simbok, bagaimana proses pembuatan puding simbok, dan bagaimana strategi pemasarannya.
Ini masalahnya hanya sebatas dari masalah ini aja, apa namanya, masalah bisnis aja. Sedangkan tidak menjawab permasalahan yang ada di masyarakat gitu. Kalau tadi bilang masyarakat sekarang sudah beralih ke makanan-makanan instan, tapi puding yang ada di luar sana pun sebenarnya tidak instan gitu. Jadi banyak juga puding-puding yang sehat dan yang enak kayak gitu. Jadi memang kurang kuat sih kalau menurut saya untuk ini. Lalu ada juga ya jadi inovasinya ini hanya di ini aja ya, hanya di bahan bakunya aja. Kalau untuk kita akan lihat gimana luarannya. Luarannya hampir-hampir sama. Kemudian analisis potensi pasarnya mungkin bisa lebih dipertajam dengan kita bisa riset kira-kira penggemar puding itu di umur berapa sampai umur berapa kayak gitu. Kemudian mungkin dari segi apa ya demografinya kita mau segmentasinya ke daerah mana kayak gitu. Jadi lebih dispesifikasi lagi. Lalu untuk ini gambaran strategi pemasaran bisa melalui WhatsApp, sosial media. Ini sih bisa banget ya. Jadi ini udah bagus untuk yang strategi pemasarannya karena banyak banget channelnya nih. Jadi pada saat kita apa namanya mengemukakan sebuah bisnis, maka kita juga harus punya gambaran nih produk ini mau dijual kemana dan caranya seperti apa. Kalau kita lihat dari strategi pemasarannya nih, dia menawarkan produk bisa lewat sosial media, Facebook dan WhatsApp, lalu membuka toko online di Instagram dan Shopee, merekrut masyarakat menjadi reseller, dan lain-lain. Ini sebenarnya option yang bagus juga karena channelnya banyak. Kemudian cuma di sini nih di analisis SWOT nih. Ini ada strength, weakness, opportunity dan juga ancaman ya. Kalau kita bisa lihat di proposal ini, di sini ancamannya lebih banyak. Oh sorry, peluangnya banyak, tapi ancamannya juga banyak di sini. Jadi kalau kita lihat nih strength-nya, kekuatannya usaha ini sendiri berada pada bahan baku yang mudah didapat. Karena kalau kita lihat tadi bahan bakunya masih sangat umum gitu ya. Jadi di pasar kayak kita mau beli jahe atau mau beli itu juga ada. Cuma di sini kelemahannya lebih banyak. Yang pertama, kemasan produk belum mendapatkan bahan dasar yang ramah lingkungan. Itu satu. Kemudian ketahanan produk dalam kemasan produk botolan bertahan hanya 1 bulan. Dua, produk yang siap dimakan hanya bertahan sekitar 5 hari saja. Tiga, dan ini tiga kelemahan. Sedangkan untuk kekuatannya hanya satu, gitu. Jadi itu juga pasti akan jadi bahan pertimbangan apakah iya proposal ini layak untuk didanain. Gitu. Jadi memang ide bisnis itu harus lebih dipertajam lagi baik dari segi judul maupun dari segi produknya gitu. Jadi produknya itu juga harus punya kekuatan atau punya nilai-nilai yang tidak dimiliki oleh produk yang sejenis atau brand lain gitu. Lalu ini ada lagi proposal tentang kaca bakam bos, masker earlobe berbahan dasar kain perca dan emboss. Ini kan singkatan ya, akronim ya. Sedangkan kalau tadi diharapkan judul itu tidak menggunakan singkatan yang tidak baku atau maksimal 20 kata. Ya sebenarnya ini nggak apa-apa sih kalau misal mau dibikin ini kan kayak kayak ini ya, kayak merek ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi produk masker earlobe berbahan dasar kain perca itu sudah banyak di pasaran gitu. Memang ini kan dibuat waktu pandemi kalau nggak salah ya. Ini dibuat waktu pandemi, tapi produk ini tuh di luar tuh udah banyak banget gitu. Jadi mungkin kekuatannya atau strength-nya itu masih kurang ini deh, masih kurang
masih kurang kuat lah ya ibaratnya ya, karena masker earlobe berbahan dasar kain perca dan emboss itu sudah banyak yang bikin, dan kalian baru membuat proposalnya kan ibaratnya gitu. Jadi emang kalau untuk yang ini tadi saya coba baca-baca dan belum ada yang membuat kira-kira apa sih yang beda gitu. Tapi ini ada segi dari sisi-sisi sosial dan lingkungannya, karena dia pakai kain perca, otomatis pemanfaatan limbah dan ini ya. Jadi ini sebenarnya bagus banget nih kalau kita memang kita buat gitu. Tapi masker kain juga ternyata sifatnya hanya temporer gitu kan, karena sekarang ini juga masker di luar juga udah banyak banget. Tapi saya apresiasi terhadap ide karena dia menggunakan sisa konveksi atau ya sisa-sisa kain atau perca yang ada saat ini. Bisa dibilang kan sisa kain itu kan adalah limbah gitu ya. Jadi ini ada konsep sustainability-nya gitu. Tapi mungkin idenya bisa lebih diperluas lagi, nggak cuma masker perca aja, tapi ada produk lain yang punya nilai-nilai yang sama, tapi inovasinya beda gitu. Jadi kita menjawab persoalan yang ada di sekitar kita, intinya itu sih. Lalu kalau dari segi analisis kelayakan usaha, ini kalau di fashion itu biasanya keuntungannya bisa lebih dari 30%. Itu kalau yang kita mau berhitung secara ini ya, jadi meyakinkan lah gitu. Karena kalau keuntungannya terlalu besar juga, kayaknya belum bisa realistis karena kan kita masih baru nih, baru mau membuat usaha. Jadi secara branding juga kita kan belum kuat. Maka disarankan untuk tidak mengambil keuntungan yang banyak gitu. Jadi keuntungannya juga harus realistis gitu. Maka itu akan jadi pertimbangan juga. Kira-kira berapa persen ya keuntungannya dan proyeksi keuangan untuk setahun ke depan itu seperti apa, itu juga nanti bisa kita gambarin gitu. Lalu metode pelaksanaan praproduksi, mungkin kalau praproduksi ini nanti tahapannya juga ada beberapa ya, dan mulai dari survei, kemudian mungkin bisa tanya ke calon customer kita gitu. Sebenarnya secara konteks proposal ini sih secara format kalian sudah benar ya kalau kita lihat dari format yang ada di sini. Cuma produknya aja sih, maksudnya produk dan ide bisnisnya yang harus lebih dipertajam lagi. Untuk salah satunya berarti yang tadi tuh kriterianya adalah topiknya itu berkaitan dengan masalah yang kekinian. Jadi kita ambil permasalahan yang memang sedang hangat-hangatnya atau sedang terjadi di masyarakat. Lalu kemudian kita bisa pertimbangkan juga segmentasi pasarnya. Dari segmentasi pasarnya kita juga nanti bisa desain untuk produknya yang mungkin bisa menarik orang untuk mau tahu dulu apa sih bedanya produk kita dengan produk yang lain. Jadi PKMK ini benar-benar mengutamakan keunikan dan juga kemanfaatan dari komoditi atau produk yang dibuat. Kuncinya itu, jadi semakin kreatif dan memang itu bisa dibuktikan dengan produk yang akhirnya bisa bermanfaat, itu benar-benar jadi bahan pertimbangan untuk bisa didanain proposalnya. Lalu pengemasan. Kalau dari segi branding, ini sudah bagus ya, sudah bagus. Jadi memang layak dijual gitu. Udah layak dijual, cuma memang tadi kekuatan produknya masih kurang. Jadi mudah banget ditiru dan juga temporer. Kalau ini kan sifatnya masker non medis ya. Jadi
temporer. Makanya mungkin saya kurang tahu ini apakah dapat pendanaan atau enggak. Mungkin nanti bisa ini lagi bisa dipertajam lagi dengan kalau ini kita mengangkat masker masker perca itu kita bisa mungkin dikasih storytelling tentang motif-motif apa aja yang dipakai gitu. Jadi percanya memang kita pilih dulu. Jadi sebuah tema yang membentuk sebuah brand image itu juga bisa. Jadi lebih 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 tajam lagi gitu. Ini kalau misal dari biaya dan jadwal kegiatan. Sebenarnya nanti kan ini udah apa namanya? Udah sesuai ya dengan PKMK ya, kriteria tentang dananya berapa sih yang boleh diajukan kayak gitu. Tapi kita lebih ke situ sih dari awalnya pola berpikir, maksudnya kreativitas dari ide usahanya yang harus benar-benar harus diasah lagi gitu. Oke, kemudian ada lagi yang lain. Bentar ya. Kalau ini tentang apa nih? Ini juga hampir sama. Masker, masker juga ya yang ada kantong filternya. Setahu saya masker yang ada kantong filternya itu memang sudah banyak banget nih di pasaran gitu. Jadi inovasinya sebetulnya kan kalau ini kan inovasi nih. Ini beneran memang ide dari kalian atau kalian adopsi dari apa yang sudah dibuat orang gitu lalu dibuat judul proposal gitu karena kurator-kurator dari proposal yang dibuat itu sudah paham banget nih kira-kira produk yang baru atau ide yang baru itu seperti apa. Kalau kita lihat nih inovasi penggunaan kantong filter pada masker kain atau mafia, ini sebenarnya produknya sudah ada dan saya tidak tahu apakah ini memang inovasinya dia lalu kemudian diproduksi atau memang sudah ada sebelumnya gitu lalu dibuat di judul proposal gitu. Jadi itu sih yang apa namanya yang perlu untuk dipertajam atau dibedakan supaya benar-benar ide bisnis kalian itu original yang timbul dari keresahan kalian gitu. Timbul dari permasalahan yang ada di sekitar kalian atau timbul dari kira-kira peluang apa yang memang nyambung dengan keilmuan kalian. Tapi secara struktur proposal ini sudah cukup menjelaskan karena kalau kita lihat di materi tentang bisnis itu ada yang namanya BMC atau Business Model Canvas. Nah, Business Model Canvas juga itu bisa menjadi salah satu metode kalian untuk bisa membuat sebuah model bisnis atau design thinking gitu. Jadi lebih diperkuat itunya sih dari yang pertama latar belakangnya harus kuat dulu. Apa sih yang membuat kalian benar-benar akhirnya berpikiran untuk bisa membuat sebuah produk yang menjawab sebuah permasalahan gitu. Lalu dari latar belakang itu dirumuskan ke dalam rumusan masalah apa aja karena nggak semua masalah bisa kita selesaikan dengan satu produk. Jadi kita harus memilih kira-kira produk apa yang mau kita buat dan kita menyelesaikan sebuah permasalahan gitu. Jadi memang saat kita membuat produk itu tidak akan menjawab semua permasalahan orang, tapi seenggaknya kita punya satu produk yang menjawab sebuah kebutuhan gitu. Jadi memang dibutuhkan oleh orang. Dan ini tujuan dari ide bisnisnya. Ini dapat menggantikan masker medis. Memang ini kan dulu kan kita sempat juga kesusahan ya mendapatkan masker medis ya, makanya dia bikin masker kain. Tapi itu sih karena memang di luar itu lebih cepet nih pergerakannya. Jadi pada saat kita bikin proposal usaha, kita baru mau bikin proposal, ternyata orang lain udah bikin gitu. Itu kan yang akhirnya membuat kurator itu
bertanya apakah ini memang ide kalian yang kemudian kalian jalani atau kalian mengambil judul itu, mengambil produk itu kemudian dijadikan judul. Jadi keoriginalitasnya masih kurang gitu. Lalu luaran kegiatan, terciptanya produk masker kain mafia. Kain mafia menjadi inovasi masker kain baru yang memiliki nilai jual tinggi. Nilai jual tinggi juga. Ya, oke, kalau luaran kegiatan mungkin hampir-hampir sama sih. Kemudian ini mungkin ini bisa melindungi diri, bla bla bla. Ini sesuai dengan fungsi masker itu sendiri. Di sini juga ada nilai-nilai ininya juga sih, saya lihat ada nilai-nilai ramah lingkungannya gitu kan. Karena membatasi membatasi masker medis, penggunaan masker medis yang menyebabkan sampah atau limbah. Itu juga mungkin bisa dikasih tambahan lagi nih tentang manfaatnya. Gitu. Lalu deskripsi produknya, mungkin ini kita kayak ngenalin ya produk kita itu apa, kenapa dinamakan masker mafia. Gitu. Lalu kemudian peluang pasarnya, nah ini peluang pasarnya ini tidak terukur karena tidak ada data di sini. Jadi mungkin kalian bisa lebih riset lagi, cari informasi lagi tentang kebutuhan masker. Mungkin di tahun 2022 atau 2023 itu seberapa gitu. Itu bisa dicari di internet gitu. Jadi peluang pasarnya bisa tergambar gitu. Oh, pasar di Indonesia tuh sekian jumlahnya. Kemudian kita bisa ambil berapa persen dari pasar tersebut gitu. Jadi kalau ini kan masih kalau ini kan peluang secara ini ya deskriptif gitu ya, tapi bukan secara yang data. Jadi harus disertai dengan data juga tentang peluang pasarnya seperti apa gitu. Lalu dari peluang pasar itu, dari data tersebut kalian buat target pasarnya. Kan nggak semuanya itu kita masuki kan pasarnya ya. Jadi kita harus lakukan targeting juga. Nah, targeting pasar misal dari jumlah pasar yang ada, lalu kalian ambil berapa persennya nih gitu. Nanti setelah kalian ambil targetnya, nah itu target itu menggambarkan potret calon konsumennya kita gitu. Jadi dari targeting ini kita akan bisa tahu, oh customer saya itu wanita atau laki-laki umur sekian sampai umur sekian kayak gitu. Jadi ini akan tergambar dari target pasar yang kita tentukan gitu. Jadi ini enaknya kalau kita punya data, maka kita akan bisa tahu profil dari calon customer kita yang nantinya akan kita sesuaikan dengan strategi marketingnya kita gitu. Misal nih kayak contoh misal kita jualan cilok gitu ya. Secara peluang pasar itu mungkin besar banget karena orang banyak banget yang suka cilok gitu. Tapi kan nggak semuanya kita akan masuki pasarnya nih. Mungkin kita bisa targetingnya misal penggemar cilok itu anak SD umur 6 sampai 10 tahun misal gitu. Nah, dari situ dari potret calon customer kita akan tahu kan, oh profil customer kita tuh seperti ini, maka strategi pemasaran yang tepat adalah gitu. Jadi kita akan bisa menjelaskan strategi cara kita memasarkannya dengan cara misal kita jual di sekolah-sekolah atau apa gitu. Jadi nyambung nih antara peluang pasar, kemudian target pasar dan juga nanti strategi pemasarannya. Gitu. Nah, kalau ini strategi pemasaran, memilih bahan yang berkualitas, menyediakan motif yang menarik, menggait masker, mengemas masker, membuat logo, dan menjual. Ini sifatnya masih sangat umum banget, jadi tidak tersegmen gitu. Mau dijual kemana ini belum ada gambaran gitu. Jadi secara strategi juga belum terlalu bisa merepresentasikan bisnis kalian gitu.
Jadi harus diperdalam lagi. Kalau ini sebenarnya masuknya ke dalam strategi produksi aja. Sedangkan strategi pemasarannya, kemudian strategi untuk membangun brandingnya itu belum sepenuhnya ada di sini. Lalu dari segi harga, nah dari segi harga mungkin HPP ya, HPP ditambah keuntungan yang mau kita ini terus berapa gitu. Itu juga bisa sih. Kalau di fashion sebenarnya bisa kita ambil 30 sampai 100% kalau di fashion. Tapi kalau di makanan idealnya memang 30% dari HPP-nya. Tuh. Jadi emang kalau di makanan nggak, karena benchmarking ya, di luar sana kita juga harus bisa mempertimbangkan, oh harga makanan di luar sana tuh sekian gitu. Jadi kita juga nggak bisa jualnya terlalu tinggi gitu. Tapi kalau di fashion, karena kalau di fashion itu ada nilai-nilai apa ya, seni, kemudian ada unsur apa ya, kalau di fashion tuh memang tidak terbatas, cuma balik lagi kita sesuaikan dengan produk yang kita buat, apakah sudah layak dikasih harga segitu gitu, atau mungkin harganya kemurahan gitu. Jadi kita juga perlu banyak, sebenarnya penentuan harga itu banyak banget ya metodenya, ada yang benchmarking, ada yang apa, ada beberapa sih, saya masih agak lupa tentang materinya. Cuma ini bisa jadi pertimbangan juga nih buat teman-teman kalau misal mau menentukan harga jual itu kayak gimana. Kalau dari rumus ini udah benar dan udah sesuai lah dengan yang diminta oleh kurator dari PKN. Yang penting dari pengeluaran, kemudian pemasukannya itu benar-benar realistis dan menggambarkan bahwa usaha kita ini akan bisa bertahan dan berkembang kalau seandainya kita dapat permodalan gitu. Jadi kekuatan dari produknya apa, kemudian dari manajemen keuangannya juga harus bisa dilihat. Proyeksi keuangannya apakah ini ya punya prospek yang bagus, itu kita juga harus bisa buktikan dengan kita membuat proyeksi keuangan mungkin 3 bulan atau 5 bulan ke depan atau mungkin 1 tahun ke depan. Sampai biasanya kalau udah usahanya udah running, biasanya kita perlu bikin proyeksi keuangan sampai 5 tahun ke depan. Jadi perkiraan keuangan kita di tahun-tahun berikutnya itu seperti apa. Lalu ini desain produk. Nah, desain produk di sini juga mungkin bisa lebih dikasih inovasi lagi maskernya gitu kan. Mungkin dari segi motif juga bisa ada ceritanya gitu, karena produk sekarang ini yang produk yang sekarang ini memang kekuatannya ada di cerita atau ada di storytelling gitu. Makanya kita perlu juga menggali kira-kira storytellingnya itu apa gitu. Karena kita nggak cuma jualan produk nih, kita juga punya sisi-sisi yang lain nih. Misal masker kita ramah lingkungan, kemudian kita menggunakan perca. Nah, itu disampaikan dengan cara-cara yang mungkin bisa melalui card gitu ya pada kemasan gitu. Jadi nanti kemasannya dikasih kartu ucapan gitu-gitu, keterangan produk. Jadi itu yang bikin produk kita itu beda. Jadi itu diuraikan semua nih dalam proposal kalian, dan mungkin kalian bisa bikin prototipe juga dengan desain-desain yang kalian buat gitu, yang lebih menarik. Tentunya kalau misal memang ada nilai-nilai seninya, nilai kearifan lokal itu sangat-sangat bagus sih untuk bisa di apa namanya, bisa dituangkan di proposal usaha kalian. Gitu. Ini udah ada nih prototipenya juga udah ada. Nah, ini kita perlu juga nih masker kain itu di luar harganya berapa? Lalu apakah kalau kita jual masker 10.000, apakah itu bisa laku dengan apa ya, prototipe yang kita buat? Jadi perlu diuji juga. Lalu ini ada anggaran biaya dan lain-lain. Kemudian ini ada jadwal kegiatan. Ini udah sesuai sih, sesuai dengan ini ya, yang ada di format proposal. Nah, ini juga data ketua. Kalau ini data tentang ini ya,
memang kekuatannya adalah kalau kalian punya tim yang ada di lintas jurusan itu lebih enak karena kalian akan bisa sharing knowledge nih antara satu dengan yang lainnya. Lalu kita akan balik lagi. Ternyata PKM itu banyak banget ya ininya jenis-jenisnya gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan aja dengan apa yang kalian inginkan. Nah, ini kalau PKMK itu nanti akan ada timnas gitu, ada timnas nih, ini nasional. Jadi pekan ilmiah ya. Jadi memang benar-benar di sini yang proposal-proposal yang sudah didanain, kemudian nanti akan dipamerkan di timnas gitu. Lalu ada eco-surfing. Nah, ini kalau ini tentang alurnya ya. Jadi penyusunan proposal dulu, kemudian nanti diajukan, lalu kalau lolos mendapat pendanaan, dan kemudian nanti baru pelaksanaan program. Nanti kalian juga diwajibkan untuk membuat laporan kemajuan dan laporan hasil akhir, gitu, atau timnas. Mungkin itu aja sih yang bisa saya bahas pada siang hari ini. Mungkin dari yang tadi kita bahas, memang yang digarisbawahin adalah kreativitasnya. Kreativitasnya itu bisa menjawab sebuah permasalahan kekinian dan juga bisa bermanfaat produknya untuk masyarakat gitu. Mungkin itu aja Pak DBS. Kalau ini kita bisa sambung dengan tanya jawab aja, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sasi. Itu tadi ya teman-teman dan juga kakak-kakak pendamping sudah disampaikan oleh Mbak Sasi beberapa tips penting saat kita itu menyusun proposal, utamanya adalah PKMK ya, karena kita mata kuliahnya adalah tentang kewirausahaan. Ya. Oh, ini ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan dari Bu Sri Mulyani. Wah. Mungkin Bu Sri Mulyani langsung bisa unmute saja nih. Silakan Bu Sri Mulyani. Ya, halo, assalamualaikum. Suaranya agak serak soalnya lagi batuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mbak. Ya, terima kasih Kak DPS dan Kak Sasi ya. Dari beberapa proposal yang sudah masuk, terus kebetulan saya tahun ini dapat dari kelas PH, rupanya itu menjadi tantangan tersendiri ketika diminta untuk membuat analisa cash flow. Padahal kami juga sudah berusaha untuk didemonstrasikan pakai Excel yang paling sederhana. Harus masuk, harus keluar, seperti polanya orang umum. Kalau memang basic dasarnya akuntansi belum paham kan tetap tantangannya luar biasa untuk membuat mereka paham. Mungkin Mbak Sasi punya tips khusus untuk nyusun cash flow, karena di panduan PKMK yang terbaru itu pasti di bab 2 minimal ada gambaran kelayakan usaha dalam bentuk cash flow 2 tahun minimal. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, iya Bu. Terima kasih Bu Sri Mulyani atas pertanyaannya. Jadi cash flow itu juga hampir mirip dengan proyeksi keuangan ya untuk 2 tahun ke depan gitu. Memang itu jadi pertimbangan juga untuk bisa menggambarkan apakah usaha itu akan bisa dilanjutkan atau bisa dikembangkan selama 2 tahun ke depan. Nah, tentunya kalau dari segi cash flow memang mungkin kita kiatnya lebih ke ini Bu, kenaikan dari omsetnya ya. Jadi memang kenaikan omsetnya itu jangan terlalu signifikan. Jadi mungkin di awal-awal kita membangun usaha kan nggak mungkin terus langsung melejit gitu ya. Jadi dari cash flow itu bisa terlihat bahwa bisnis itu akan berkembang itu justru ininya
ritmenya gitu. Jadi biasanya kalau saya buat cash flow itu keuntungannya itu tidak lebih dari 20% kenaikannya untuk tiap tahun gitu. Jadi karena untuk naikin omset itu memang butuh banyak sekali strategi atau cara gitu ya Bu. Jadi kita nggak bisa nyantumin angka yang terlalu besar untuk sebuah cash flow gitu. Dan kalau kita lihat saya punya contoh nggak ya untuk proposal wirausaha? Sebentar. Karena cash flow ini harus bisa dibuktikan gitu. Caranya gimana untuk kamu bisa punya cash flow segitu gitu. Pasti akan ditanyakan kayak gitu. Jadi strateginya apa gitu. Jadi emang cash flow sendiri formatnya memang sama semua Bu. Jadi mungkin Ibu juga sudah sama ya, sudah memakai konsep-konsep akuntansi gitu secara benar. Kiatnya hanya itu, keuntungan atau omsetnya itu yang kenaikannya maksimal banget di 20% tiap bulan atau tiap tahunnya gitu. Jadi apa namanya, apalagi kalau kita baru memulai usaha, tidak mungkin usaha kita langsung tiba-tiba cash flow-nya naik 100% kayak gitu. Jadi itu sih Bu. Nanti saya coba carikan contoh cash flow itu seperti apa. Coba ini punyanya Zibatik mungkin ya. Carikan dulu ya Bu ya. Waduh, nggak bisa kebuka nih. Cuma ini bikin ini saya udah lama banget nih Bu tentang manajemen keuangan. Coba saya share screen dulu deh. Oke, ini ya semoga jadi ini apa namanya bisa bisa jadi gambaran tentang cash flow. Nah, kalau saya dulu pertama kita tahu dulu nih HPP-nya. HPP-nya biaya per produk batiknya itu berapa. Ini bisa dari biaya langsung, kemudian tambah-tambahin semua biaya tenaga kerja, biaya publikasi, dan lain-lain, totalnya berapa. Nah, biaya produksi, kemudian marginnya. Karena harga jualnya saya pakai metode benchmark atau yang umum yang umum yang dijual oleh apa ya namanya kompetitor. Nah, ini misal harga jualnya 275. Kemudian biaya produksi cuma 92.000, maka marginnya 182. Nah, itu saya pakai metode benchmarking untuk harga jualnya. Kemudian ini analisis titik impasnya, persentase unit contribution marginnya berapa, kemudian persentase dari penjualannya berapa. Ini agak teknikal ya Bu ya. Proyeksi. Ibu, kalau proyeksi saya benar-benar untuk tahun pertama kenaikannya hanya 10%, kemudian tahun ketiga naik 20%, tahun keempat naik 30% gitu. Jadi bertahap kenaikan dari omsetnya gitu. Karena kan proyeksi keuangan kan itu memang belum tentu terjadi, tapi kita bisa memproyeksikan kira-kira dari pertumbuhan usaha yang kita geluti saat ini akan menghasilkan income segini 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 gitu kan Bu. Jadi dibuat tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai biasanya tahun kelima. Nah, secara konsep penyusunannya hampir sama dan mungkin udah diterapkan juga oleh Ibu dengan sistem akuntansi. Tapi yang perlu mungkin digarisbawahi adalah kenaikan dari omsetnya itu bertahap gitu. Jadi dari tahun ke tahun tidak lebih dari 30% gitu. Karena untuk menaikkan 30% omset itu
cukup berat di tahun-tahun pertama gitu. Jadi targetnya ya kenaikan 10% dulu deh di tahun pertama, kemudian tahun kedua naik 20% gitu. Jadi itu sih Bu untuk proyeksi keuangannya. Kemudian ini ada proyeksi laporan laba rugi. Itu sebenarnya hampir sama sih Bu. Cuma gambarannya kayak gitu. Jadi cash flow-nya harus benar-benar jelas, pengeluarannya, pendapatannya berapa gitu. Kemudian ada titik impasnya di tahun keberapa kita bisa balik modal atau di bulan keberapa kita bisa balik modal gitu. Sebentar. Mungkin itu Ibu apakah bisa menjawab ya Bu? Bu Sri Mulyani, halo? Iya, sudah membalas di chat. Iya, terima kasih. Oh iya, baik-baik Pak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Mbak Sasi dari Mbak Reka Yuliasi. Mungkin Mbak Reka Yuliasi ini mau langsung open mic, silakan. Mumpung libur kita agak santai. Oh, kayaknya mic-nya bermasalah. Ini pertanyaannya, selamat siang Kak. Izin bertanya, apa saja aspek spesifik yang menjadi penilaian lolosnya PKMK selain judul yang menarik dan spesifikasi dalam isi proposal tersebut? Misalkan ide produk umum tapi dapat diminati oleh target pasar, apakah itu bisa menjadi pertimbangan lolos? Terus kemudian ada pertanyaan lagi nih. Apa perbedaan cash flow dengan uji kelayakan usaha itu sama, Kak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, makasih Kak Reka Yuliasi atas pertanyaannya. Jadi untuk lolosnya PKMK sebenarnya yang jadi pertimbangan adalah tadi ya kreativitas. Tadi kakak nanya gimana Kak kalau misal produknya itu diminatin oleh banyak orang, apakah itu ada kemungkinan untuk lolos gitu ya? Jadi berarti kan ibaratnya kita kayak menjual produk yang memang sudah banyak diminati oleh orang gitu ya. Kemungkinan akan kurang ini Kak, kurang di prospek di PKMK karena tidak ada kreativitasnya atau keoriginalitasnya gitu. Jadi tidak ada ya pembeda antara produk yang nanti Kakak Reka buat sama produk yang ada di pasaran gitu. Jadi harus ada perbedaan dulu nih kira-kira eh, nilai atau apa ya unik uniknya kakak produk kakak itu apa dibandingkan dengan produk lain gitu itu harus ada. Jadi Karena itu kalau masuk produknya komponen tadi ya, Mbak Sasi, komponen iya kreativitas tadi ya, iya betul yang Pak. di-share di Jadi awal harus tadi ya. iya jadi em, cuma Kak Reka aja nih yang bisa bikin produk itu karena memang kreativitas dari Kak Reka sendiri gitu. Jadi harus ada pembeda antara produk yang Kak Reka buat dengan produk yang ada di pasaran walaupun mungkin dari segi fungsi sama atau mungkin dari segi apa namanya fungsi sama itu nggak masalah asalkan desain produknya berbeda dan punya nilai-nilai atau keunikan yang mereka milikin gitu jadi harus ada perbedaan dulu di situ. Lalu kemudian apa perbedaan cash flow dan uji kelayakan usaha? Kalau kita melihat cash flow itu sebenarnya gambaran mengenai kesehatan keuangan yang ada di bisnisnya kita. Kita bisa lihat nih, usaha ini sehat atau enggak dari cash flow-nya gitu kan. Apakah mungkin pendapatan dan pengeluarannya seimbang atau enggak gitu. Atau mungkin jangan-jangan malah boncos gitu kan. Malah berarti untuk prospek kedepannya nggak bagus dong untuk dia bisa bertahan juga sulit kalau misal dari segi cash flow-nya aja udah nggak beres. Lalu kalau uji kelayakan usaha itu banyak banget faktornya, nggak cuma dari keuangannya aja. Jadi kita bisa lihat nih strategi bisnisnya itu kayak gimana gitu ya. Misal untuk mereka ambil pasar itu kayak gimana, itu juga berpengaruh terhadap kelayakan usaha. Apakah usaha ini memang dari segi produk bisa diterima oleh masyarakat, mungkin dari segi kualitasnya, kemudian dari segi
apa namanya ya kelayakan produknya itu sendiri gitu. Itu apakah sudah bisa gitu di dipasarkan di masyarakatnya gitu. Jadi uji kelayakannya banyak sebenarnya Kak. Gitu nggak cuma dari cash flow-nya aja gitu. Mungkin itu ya Kak Reka ya. Nanti pada saat mungkin Kak Reka mau menyusun sebuah ide bisnis, mungkin Kakak udah punya ide nih. Aku mau bikin ini misal em, apa ya produk yang lagi rame nih di pasaran, misal tas kulit misal gitu ya. Tas kulit itu kan banyak banget nih di pasaran gitu, tapi Kareka harus punya identitas sendiri atau harus punya keunikan sendiri tas kulitnya Kareka dengan tas kulit yang ada di pasaran. Misal tas kulitnya Kareka ada nilai-nilai kearifan lokalnya karena dari motifnya mungkin atau dari desainnya pakai desain khas Indonesia atau enggak mungkin dari segi motifnya ada motif-motif batiknya atau gimana gitu. Jadi itu yang membedakan produknya Kareka dengan produk yang ada di pasar gitu, ada di pasar lain gitu. Jadi itu nanti Kareka akan bisa bersaing nih karena kalau kita nggak punya diversifikasi produk atau kita nggak punya nilai atau karakteristik produk, itu nanti jatuhnya akan banting-bantingan harga gitu. Jadi persaingannya malah nggak sehat gitu karena produk yang dijual ya sama, kemudian yang di sana lebih murah ngapain saya beli di sini kan kayak gitu. Nanti customer pasti akan seperti itu. Jadi kalau kita punya produk yang memang beda dengan produk lain, maka customer ya akan loyal walaupun kita jual dengan harga yang lebih mahal misal kayak gitu. Gitu sih Kak. Semoga bisa menjawab ya atas pertanyaannya gitu. Gimana Mbak Reka? Sudah terjawab atau mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau dari teman-teman mahasiswa yang lain yang sekarang mungkin tahap finalisasi proposal untuk ini proyek akhir semester? Iya, tadi tadi ini sih Pak menyatukan ide ya, itu yang sulit. Iya, Iya, dari proposal-proposal yang tadi dikirim ke saya, sebenarnya secara ide masih kurang ini, masih kurang tajam gitu. Jadi iya, perlu diperdalam lagi. Kira-kira apa sih betul. yang bisa membuat keunikan produk yang akhirnya menjadi kekuatan atau strength tadi ya. Jadi kita punya banyak kekuatan. Itu sebenarnya kita bisa ini sih dari kalau sekarang nih yang lagi booming memang produk-produk yang kalau dari segi apa namanya kalau F&B itu yang inovatif gitu. Jadi bahan bakunya itu out of the box biasanya. Kayak Saya punya mungkin teman yang pewarna alami atau mungkin pemanis alami seperti itu ya. Yang mungkin selama iya ini orang betul. tidak terpikirkan untuk menggunakan itu gitu ya. Iya betul. Jadi inovasi ya, ada inovasi baru Iya, tuh di situ gitu. Memang inovasi itu lahir nggak cuma kita mikirin aja sih, harus kita riset dulu gitu. Jadi memang tahapannya lebih sedikit lebih panjang, tapi pada saat kalian benar-benar punya keunikan itu atau punya inovasi itu akan bisa kalian jual dan itu bisa bisa jadi kekuatan dari produk yang kalian buat gitu. oke, karena itu kan salah satu karakter entrepreneur gitu. Terus belajar, terus menggali potensi, ya. Nah, Iya ini betul. dari Bu Sri Mulyani menambahkan inovasi gitu ya. Inovasi pemecahan Iya masalah di masyarakat. Nah, itu. betul Ya, betul mungkin sekali. ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Mumpung Kak Sasinya belum mau keluar kota ini. Iya Ya, masih di dalam kota nih Pak. agak susah Eh, loh ini menghubungi jadi Kak Sasi ini. Sibuk. enggak enggak Pak buat Unisbang Insya Allah bisa terus. Alhamdulillah. Gitu ya. Iya, jadi kalau dari pengalaman saya nih Pak, selama selama punya usaha gitu ya, selama menjalankan usaha gitu, memang UMKM itu kekuatannya ada di ide Pak, gitu. Kekuatannya ada di ide dan inovasi terus gitu. Jadi memang produknya itu benar-benar punya punya autentik ya, punya jati diri gitu, yang tidak dimiliki oleh brand lain. Kayak saya aja, misal saya batik, kenapa sih kok batik gitu ya? Lalu apa sih yang membedakan batiknya Kasasi dengan yang lain gitu? Saya bisa menjelaskan karena
kita punya inovasi yang berbeda, baik dari segi pewarnaannya, kemudian dari segi motifnya, itu kita inovasi terus tuh. Jadi kita update terus nih tentang apa namanya, peluang pasar yang ada di sana. Misal kalau sekarang kita udah mulai pasarnya lebih luas lagi, oh berarti saya harus pelajarin dulu, oh pasar di misal di daerah, misal di Jakarta gitu, masyarakatnya lebih menyukai batik-batik yang simple atau yang kekinian, maka desainnya pun harus kita perbarui dengan inovasi itu, inovasi desain lagi gitu. Jadi belajar lagi. Lalu kemudian warna nih, selama ini warnanya kok gitu-gitu aja, maka saya ya eksperimen nih pakai warna-warna dari tumbuh-tumbuhan apalagi kayak gitu. Jadi memang apa ya, butuh proses, tapi itu yang akan jadi kekuatan kita pada saat nanti customer kita nanya bedanya produk kamu dengan produk yang lain apa gitu. Dan sampai Dan sekarang pun masih terus riset ya Mbak Sasi ya. iya, iya Pak, masih terus riset gitu. Kira-kira apa lagi nih gitu yang bisa dikembangkan. Iya. Oke, kayaknya sudah memuaskan semua peserta kuliah hari ini Mbak Sasi. Amin. Atau mungkin bingung kali ya Pak. Belum-belum ini masih disatukan. Cuman Iya, kan tadi yang penting dari tadi sih bedah proposal tadi kan setidaknya ada ini ya. Oh, yang kurang di sebelah judul. Oh, yang kurang di sisi menambahkan kreativitas. Oh, belum ada sebuah solusi pemecahan masalah di sana. Ya, masih terlalu umum gitu ya. Kurang kurang iya, dalam, kurang spesifik gitu ya. Oke, mungkin dari betul. Mbak Sasi ada penutup ya, closing statement untuk teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang mau memulai usaha atau mau yang berbisnis gitu, em, bisnis atau bekerja itu adalah pilihan. Namun dari bisnis ini kalian juga akan bisa mengasah banyak hal, bisa belajar banyak hal karena memang tantangan kalau di bisnis itu banyak sekali yang harus kita pelajari dan kita kuasain. Bisnis itu nggak gampang, tapi dari bisnis kita bisa mendapatkan kepuasan tersendiri karena mungkin biasanya kita akan bisa lebih berbagi sih, kita akan bisa lebih berdampak dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan harapannya teman-teman ini juga menjadi agen perubahan dan teman-teman bisa jadi impact positif bagi lingkungan sekitarnya dan bagi siapapun yang kenal dengan teman-teman semua. Gitu. Mungkin itu aja Pak DBS. Luar biasa sekali ya. Jadi memang benar tadi harapannya melalui mata kuliah kewirausahaan ini, apalagi dari kami ya, dari DPPK itu selalu menghadirkan narasumber yang kompeten gitu ya, yang memang di bidangnya benar-benar praktisi, sehingga harapannya teman-teman itu nanti bisa menjadi agen perubahan ya, agen perubahan dan memberikan impact positif minimal buat lingkungan sekitarnya, gitu ya. Minimal buat lingkungan sekitarnya, atau mungkin suatu saat mungkin bagi seluruh bangsa dan negara. Itu Mbak Sasi, terima Amin. kasih sekali lagi atas kehadirannya gitu ya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Amin. Semangat terus ya. Oke, siap. Semangat terus teman-teman semua. Terima kasih juga buat kakak-kakak pendamping yang sudah hadir pada siang hari ini di ruang Zoom. Semoga apa yang sudah kita diskusikan ya pada siang hari ini bisa semakin mempertajam untuk proposal dari teman-teman mahasiswa semuanya. Ya, mungkin saya akhiri untuk sesi kuliah kewirausahaan siang hari ini. Selamat siang. Sekali lagi terima kasih Mbak Sasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Selamat siang Pak siang. DBS, Bu Ya. Cimulyani, Bu Novita.